Di ayat yang pendek ini menunjukkan dua hal, bahwa yang pertama adalah manusia itu diciptakan, bukan ada dengan sendirinya, bahwa di sini menunjukkan adanya Al-Khaliq, sang pencipta. Manusia bukan ada dengan sendirinya, tetapi memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan diciptakannya manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan jin, baru kemudian menyebutkan manusia. Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini bahwa disebutkannya jin terlebih dahulu sebelum manusia, ini menjadi dalil bahwa sebelum manusia menjadi khalifatan fil ard, Allah telah lebih dulu menciptakan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya jin adalah makhluk yang hidup di bumi sebelum kedatangan manusia, yang dengan inilah malaikat mengenal bahwa ada makhluk di bumi yang melakukan pertumpahan darah dan berbuat kerusakan, ya. Kan di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Maka para malaikat mengatakan, apakah engkau hendak menjadikan makhluk di bumi, makhluk yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Dari mana malaikat tahu bahwa makhluk itu menumpahkan darah dan berbuat kerusakan? Dari kejadian sebelumnya, yaitu ketika Allah jadikan jin sebagai penduduk bumi, para jin itu kemudian berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Maka kemudian malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Di dalam ayat ini, surat Az-Zariyat ayat 56, Allah menegaskan bahwa diciptakannya jin dan manusia oleh Allah untuk satu tujuan, yaitu liya'budu, untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk menghambakan diri kepada Allah. Satu-satunya tujuan utama dari diciptakannya manusia dan jin adalah untuk beribadah. Maka kalau orang-orang atau manusia sudah tidak lagi beribadah kepada Allah, maka sudah tidak sesuai dengan peruntukannya. Makanya nanti ketika di bumi ini sudah tidak ada lagi manusia yang beribadah kepada Allah, maka disitulah kiamat akan Allah tegakkan. Karena pada hakikatnya bumi dan seisinya, makhluk-makhluk Allah yang lain itu diciptakan sebagai sarana buat manusia untuk beribadah kepada Allah. Laut, hutan, angin, udara, tanah, gunung, semuanya diciptakan sebagai sarana untuk menunjang kehidupan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di suatu saat nanti manusia tidak ada lagi yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keberadaan manusia, bumi dan lain sebagainya sudah tidak ada gunanya lagi. Sehingga pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan hari kiamat.
Jadi perkara ibadah ini adalah perkara yang paling agung. Penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Dan tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu untuk ibadah. Ya. Kenapa sih kita harus ibadah? Ya memang dari awal penciptaan kita diciptakan untuk ibadah. Kalau nggak mau ibadah ya jangan hidup gitu istilahnya ya. Karena hidup itu memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Secara bahasa ibadah itu berasal dari kata abada, mengabdi. Ya. Abdun, hamba. Ya, abdun, hamba. Ya. Apa itu hamba? Hamba itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu budak. Budak. Dahulu di masa Rasulullah SAW, manusia itu ada dua jenis. Yang pertama adalah manusia merdeka yang bebas kemana saja. Yang kedua adalah abdun, budak. Ya. Apa itu budak? Budak itu adalah manusia, namun jiwanya, dirinya itu dimiliki oleh majikannya. Di mana seorang majikan ya itu berhak memerintahkan apapun terhadap budaknya, dan budak itu harus taat dan tidak boleh melawan. Itu namanya budak. Maka dulu Pak Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir dan lain-lain ya, dari kalangan para budak ya, itu mereka ya harus nurut sama majikannya. Majikannya nyuruh ini ya dia nurut. Dia nggak boleh protes dan tidak boleh nuntut. Apa yang diperintahkan oleh majikannya ya dia harus jalankan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sebagai abdun, sebagai hamba. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan manusia itu hendaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa banyak protes, tanpa banyak nuntut. Ini namanya abdun. Sehingga Rasulullah SAW ini pernah bersabda bahwa sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa? Karena nama ini adalah nama yang menunjukkan ketaatan secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau namanya sudah Abdullah, berarti dia sudah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah menjual dirinya kepada Allah, maka dia harus taat kepada Allah. Allah maunya apa, Allah mintanya apa, Allah nyuruh apa, ya kerjakan. Artinya dia harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Jadi nama Abdullah ini nama yang melambangkan ketaatan secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini nama Abdullah ya. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-111 dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman dengan surga ya. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwanya dan hartanya ini dengan surga. Jadi kalau kita ini mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, jual diri kita kepada Allah ya. Di dalam surat Shaf ya, salah satu ayat dalam surat Shaf di ayat-ayat akhir ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad
dengan harta dan jiwanya. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang berjual beli kepada Allah dengan menjual diri dan hartanya kepada Allah, nanti Allah akan beli dengan surga. Ya. Dengan apa? Dengan kita menghambakan diri kepada Allah. Jadi kita harus menghambakan diri kepada Allah. Terus secara bahasa, abdun adalah budak. Ya. Nah, secara istilah, apa itu ibadah? Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa al-ibadatu, ibadah adalah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwal wal af'al zahiran aw batinan. Ya. Ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu perkataan ataupun perbuatan, yang zahir ataupun yang batin. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwal wal af'al zahiran aw batinan. Jadi ibadah dengan makna yang luas adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan ataupun perbuatan, yang zahir ataupun yang batin. Ini makna yang luas. Artinya semua kebaikan, semua hal-hal yang baik secara syariat, maka ini adalah ibadah. Ini secara umum. Ya, berbakti kepada kedua orang tua ibadah, mencari nafkah untuk keluarga ibadah, menghormati tamu ibadah, menolong sesama ibadah, salat ibadah, zikir ibadah, baca Al-Quran ibadah. Pokoknya semua kebaikan tanpa terkecuali ini adalah ibadah secara umum. Namun ibadah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tata cara, ini tata caranya itu diatur dengan rinci di dalam syariat. Secara sederhananya, ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang ada syarat dan rukunnya. Ini ibadah mahdhah, seperti sholat, zakat, puasa, baca Al-Quran, ya, yang hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau tidak ada agama, ini tidak ada ibadah ini. Kalau nggak ada Islam, kan nggak ada sholat. Kalau nggak ada Islam, nggak ada zakat. Nggak ada Islam, nggak ada puasa. Ini hanya ada dalam syariat saja. Dan ini adalah pokok dan inti dari ibadah yang membedakan antara Islam dengan orang di luar Islam. Inilah yang paling dituntut. Ya. Sedangkan ibadah yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang bersifat kebaikan secara umum, namun tidak diikat dengan syarat dan rukun. Seperti misalkan berbuat baik kepada orang tua. Ini adalah ibadah, karena ini perintah Allah juga. Ya, tapi tidak ada syarat dan rukunnya. Kapan waktunya, bentuknya apa, tempatnya di mana, ini tidak ditetapkan dalam syariat. Ya, menghormati tamu, menolong sesama, ini semua adalah ibadah, namun tidak ditetapkan syarat dan rukunnya. Sehingga ini adalah ibadah ghairu mahdhah. Di mana ibadah-ibadah ini tidak khusus hanya dalam orang Islam saja. Ya. Orang-orang kafir banyak yang berbuat baik sama orang tua. Orang-orang kafir banyak juga yang saling menolong antar sesama. Ya. Namun ibadah ghairu mahdhah itu tidak ternilai, artinya tidak dianggap sebagai kebaikan kalau ibadah-ibadah mahdhah ini tidak dilaksanakan.
Ya, karena hakikat dari ibadah yang dituntut oleh Allah dalam ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah. Secara khusus adalah ibadah-ibadah yang tata caranya, syarat dan rukunnya ditetapkan dan diajarkan oleh Rasul. Jadi ibadah mahdhah itu ya ditetapkan oleh Rasul syaratnya. Ya. Rasul seperti apa mengajarkan, ya itulah. Karena apa? Karena ini adalah hak prerogatif Allah. Yang menetapkan ibadah ya hanya Allah. Manusia nggak bisa membuat ibadah. Karena Allah menginginkan manusia beribadah, Allah mengutus Rasulnya. Untuk apa? Untuk mengajarkan manusia bagaimana tata cara beribadah kepada Allah. Ya kalau manusia bisa beribadah kepada Allah secara sendiri-sendiri tanpa bimbingan para Rasul, ya untuk apa Allah mengutus para Nabi dan Rasul? Justru salah satu hikmah paling agung diutusnya para Nabi dan Rasul adalah karena mereka harus mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang membuat ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan, dia telah mengambil hak Allah, telah mengambil hak Allah berupa tasyri', pensyariatan. Sehingga apa? Sehingga mereka ibadahnya ya ditolak. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu." Barang siapa yang beramal, maksudnya adalah beribadah, dengan ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, ibadahnya ngarang sendiri, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Kenapa? Karena bukan itu ibadah yang dikehendaki oleh Allah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa saja yang mengada-adakan ibadah yang tidak ada dasarnya dalam ajaran para nabi dan rasul, tidak ada ajarannya dari Nabi Muhammad SAW, bahwa raddun, maka itu tertolak. Inilah yang di hari ini kita kenal dengan perkara-perkara yang bid'ah. Ya. Jadi bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah. Hanya manusia saja ngarang-ngarang. Ini kan baik, ini kan baik. Bukan masalah baik dan buruknya. Kalau sifatnya adalah ghairu mahdhah, ngasih duit ke orang tua, ngasih hadiah ke orang tua, ya silahkan saja, bebas, nggak harus nunggu tuntunan dari Nabi. Tapi kalau yang sifatnya adalah langsung kepada Allah, sifatnya adalah ritual, manasik, maka ini harus ada tuntunannya. Kenapa? Ya kalau tidak, ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, maka ini membutuhkan dalil secara rinci. Kalau nggak ada dalilnya ya nggak usah. Kenapa? Karena kalaupun dikerjakan tidak ada gunanya. Cukup saja dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti sholat misalkan, ya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sehingga mudah, ada dalilnya ya ikutin, dalilnya macam-macam ya pilih yang paling kuat, kan sederhana ya. Jadi ini adalah penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah saja. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liwahidun. Maksudnya adalah Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku. Karena manusia tidak dianggap beribadah kepada Allah sampai manusia itu menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi.
Jadi nggak cukup kita hanya beribadah kepada Allah saja, ya, tapi kita juga harus meninggalkan semua bentuk ibadah, ya. Hanya ibadah kepada Allah saja, tidak boleh beribadah kepada kuburan, tidak boleh ibadah kepada pohon-pohon keramat, kepada jin, kepada benda-benda keramat dan lain sebagainya, tidak boleh. Beribadah ya hanya kepada Allah, tidak boleh kepada berhala dan lain-lain. Kalau kita perhatikan bahwa diutusnya Rasulullah SAW ke masyarakat Quraisy, masyarakat Quraisy itu bukanlah kaum yang tidak mengenal Allah. Nabi Muhammad SAW bapaknya itu adalah Abdullah, artinya hamba Allah. Sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi lahir, orang-orang Quraisy sudah mengenal Allah. Bukan cuma itu, orang-orang Quraisy terbiasa kalau bersumpah ya demi Allah, demi Allah. Bahkan sekalipun mereka adalah penyembah berhala, namun ketika mereka bersumpah ya demi Allah, demi Allah, wallahi, wallahi. Ya. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa menciptakan manusia, orang Quraisy juga mengatakan Allah. Bahkan masyarakat Quraisy di sana itu ada Ka'bah. Ada Ka'bah yang dibangun pada masa Nabi Ibrahim. Dan masyarakat Arab mereka sudah terbiasa menunaikan ibadah haji bahkan sebelum Rasulullah SAW lahir. Orang Arab sudah terbiasa menunaikan ibadah haji. Mereka masih punya sisa-sisa syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka terbiasa tawaf, mereka terbiasa sya'i, dan mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kesalahan paling besar dan paling fatal dari orang-orang Quraisy adalah di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada berhala. Mereka beribadah kepada berhala. Dan diutusnya Rasulullah SAW adalah mengembalikan fitrah manusia, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 36, ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul supaya kaumnya itu menyembah kepada Allah dan meninggalkan tauhid. Ini misi dari seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya menyembah Allah, bukan hanya ani'budullah, tapi juga wajtanibut taghut, ya, dan meninggalkan tauhid. Tauhid itu secara umum dari kalangan para nabi dan rasul terdahulu yang dimaksud dengan tauhid adalah berhala. Walaupun kalau dirinci dan dikembangkan, makna tauhid itu adalah ma yu'badu min dunillahi fa huwa yarda. Ya, segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah dan dia dalam keadaan ridho. Ya, berupa biasanya dari kalangan berhala-berhala atau benda-benda keramat. Ya, ini yang dinamakan dengan tauhid. Masyarakat kita mungkin ada yang seperti keris atau benda-benda pusaka, cincin dan lain sebagainya, ya, yang sesuatu itu diyakini memiliki kekuatan melebihi fitrahnya, ya. Seperti apa? Seperti misalkan satu benda, ya, ini diyakini bisa mendatangkan manfaat atau madarat. Semenjak saya pakai cincin ini, usaha saya laris, nah, gitu ya.
Kan banyak ya pedagang kalau mau laris pakai ini ya, pakai cincin ini, atau pakai apa, pakai rajah, pakai wafak, ditaruh ini di tempat penyimpanan uang, atau ditaruh di pojok warung atau apa gitu ya. Nah, sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan melebihi fitrahnya, inilah yang namanya syirik. Nah, kenapa? Karena pada hakikatnya benda-benda seperti itu tidak bisa mendatangkan apapun. Ya, kalau kerja supaya dapat duit ya iya benar. Tapi kalau memakai cincin kemudian rezeki lancar, ya ini tidak ada hubungannya. Ya. Karena apa? Karena ini merebut tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba saja, kalau orang itu memakai benda pusaka untuk melancarkan rizki, setiap ada dapat rizki yang banyak, dia akan berpikir kepada cincinnya, wah benar, cincin ini mendatangkan rizki. Sudah tidak kepada Allah lagi. Dan ketika tiba-tiba rizkinya terhambat, ya, tidak lancar, maka kenapa nih cincin ini tiba-tiba tidak manjur, ya, tidak manjur. Padahal apa? Padahal yang memberikan rizki adalah Allah Ar-Razzaq, ya, yarzuqu may yasha wa yabsutu may yasha. Allah itu memberikan rizki bagi orang-orang yang dikehendaki dan menyempitkan rizki bagi orang-orang yang dikehendaki. Nggak ada hubungannya sama hal-hal seperti itu, ya, nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, ini yang kenapa manusia hanya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari tauhid. Hal ini juga pernah dibantah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Raja Namrud dan kaumnya ini menyembah berhala-berhala. Sehingga pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud dan kaumnya, dan disisakan yang satu. Ketika ditangkap Nabi Ibrahim, ditanya, wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, tidak, bukan saya. Coba tanyakan kepada berhala itu, kampak ada di sini ya, barangkali dialah yang menghancurkannya. Maka secara serentak mereka semua mengatakan, tidak mungkin patung itu bisa jalan dan menghancurkan patung-patung yang lain. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalau kalian tahu patung tidak bisa berjalan, tidak bisa berbuat apa-apa, mengapa kalian sembah? Ya. Dan mereka akhirnya fitrahnya pun sadar, ya, iya ya, kalau tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kenapa harus disembah? Ya. Kalau mereka itu Tuhan, harusnya mereka bisa melawan orang-orang yang menghancurkan. Begitupun juga dengan semua sesembahan selain Allah. Mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga bisa memberikan madarat. Ya, karena an-nafi' ad-dhar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya tanpa izin Allah, dan manusia juga tidak bisa membahayakan manusia yang lainnya tanpa izin Allah. Sesungguhnya semua kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara penciptaan dengan ibadah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah lah yang menciptakan dan manusia diminta untuk menyembah penciptanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala secara kesendirian menciptakan manusia tanpa bantuan siapapun, maka manusia pun tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kepada makhluk-makhluk yang lain. Sehingga ibadah itu hanya boleh kepada Al-Khaliq,
dan satu-satunya Khalik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak bagi manusia menyembah kepada selain Allah. Karena yang menciptakan Allah secara kesendirian, tidak melibatkan makhluk-makhluknya. Semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam prosesnya peribadatan itu ya hanya kepada Allah. Kalau manusia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka manusia telah melanggar hak Allah yang terbesar, yaitu untuk diibadahi. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dengan hal ini kita tahu bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan kita juga tahu bahwa tujuan diutusnya para nabi dan rasul adalah untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Kita seringkali mengulang-ulang di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menjelaskan bahwa inti dari Al-Quran, kandungan utama dari Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah setiap hari kita baca, karena itu mewakili seluruh kandungan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu dipres jadi ada diambil pokok-pokoknya saja, itu adalah surat Al-Fatihah. Itulah kenapa Al-Fatihah itu ditempatkan di dalam mushaf paling awal, karena dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas secara keseluruhan itu menjelaskan dan merincikan surat Al-Fatihah. Nah, kalau surat Al-Fatihah itu dipres lagi, ya, dipadatkan lagi, maka akan ada pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dari ayat inilah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyusun kitab Madarijus Salikin, ya. Jadi dibahas tafsir dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, sebagai satu kitab tersendiri, ya, yang menjelaskan bagaimana manusia itu hendaklah hanya beribadah kepada Allah dan hanya minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu, ya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, ini makna dari beribadah kepada Allah. Jadi sekali lagi, tauhid yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar beribadah kepada Allah, tetapi dengan kata lain, tauhid adalah beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Nah, dimana tauhid adalah ifradullah bi'ibadatihi wa nafil ibadah amman siwallah. Bertauhid adalah mengesahkan Allah dengan beribadah kepadanya dan meninggalkan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau menyembah kepada Allah ini perkara yang mudah bagi orang Quraisy. Yang sulit adalah meninggalkan penyembahan berhala. Ini yang sulit buat orang-orang Quraisy terdahulu. Dan hari ini juga, ya, kaum muslimin hari ini kalau diminta beribadah kepada Allah, mereka ya biasa saja, tidak tidak tersinggung. Ayo sholat, nggak tersinggung, ya. Tapi kalau larangannya, jangan kayak begitu, itu syirik, wah, langsung mereka jiwanya itu bawaannya pengen melawan, ya.
Sebagaimana dulu Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak masalah, ya, nggak masalah kalau harus menyembah kepada Allah, nggak masalah, ya. Tapi tolong jangan larang kami untuk menyembah berhala. Itu yang diminta oleh Abu Lahab dan Abu Jahal ketika Rasulullah SAW mendakwahkan dirinya sebagai nabi dan utusan Allah dan meminta manusia menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Maka sesungguhnya yang berat buat orang-orang Quraisy bukanlah menyembah Allah, tapi yang berat adalah meninggalkan berhala. Sebagaimana hari ini kalau ngajak manusia untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, insya Allah nggak ada orang tersinggung diajak sholat, karena secara fitrah manusia itu menganggap itu adalah kebaikan. Namun kalau manusia sudah mulai diusik, jangan, itu syirik, itu haram, itu tidak ada dalilnya. Nah disinilah kemudian manusia mulai mulai menolak, ya, emang kenapa gitu ya, emang kenapa ini kan saya juga masih sholat kok, saya juga masih ibadah, bahkan saya tiap malam sholat malam gitu ya. Bukan masalah itu, ya, karena orang itu kalau menyembah kepada selain Allah, dia telah melanggar hak Allah, ya, melanggar hak Allah, di mana hak Allah itu adalah anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, disembah dan tidak disekutukan dengan yang lain. Sebagaimana Allah menciptakan manusia sendirian, maka Allah ingin diibadahi sendirian, tidak boleh diibadahi bersamaan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang bertauhid, manusia yang mau tunduk kepada Allah, mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, karena ini adalah hakikat dari penciptaan manusia. Siapa saja yang menyembah kepada Allah, maka dia telah menunaikan hak Allah. Dan barang siapa yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukan dengan yang lain, maka ini adalah hak Allah yang paling agung. Ya, kalau hanya menyembah Allah saja, ini belum cukup. Tetapi hendaklah manusia juga mau meninggalkan ibadah-ibadah dari selain Allah. Karena ini sifatnya adalah meninggalkan perkara-perkara yang disembah dari selain Allah, maka ini adalah perkara yang berat. Kenapa? Sebagaimana yang kita tahu bahwa sebelum Islam datang ke Nusantara, ke negeri kita ini, masyarakat kita adalah masyarakat Hindu-Buddha, masyarakat animisme dan dinamisme, yang sudah terlebih dahulu memiliki kepercayaan, memiliki adat istiadat, memiliki sesuatu yang sudah dilakukan secara turun-temurun, sehingga ketika Islam datang, ya, mau tidak mau akan berbenturan dengan budaya yang ada di Nusantara. Ini sudah sunatullah, ya. Mau tidak mau syariat Islam ini datang akan berbenturan, ya, dengan budaya. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kita lihat lebih dalam, bukan hanya bangsa kita saja yang adat istiadatnya kemudian bertentangan dengan syariat. Sebelum bangsa kita, bangsa Arab, ya, bangsa Quraisy, mereka terlebih dahulu berbenturan dengan syariat Islam, dengan tauhid. Bahkan ini adalah yang paling besar. Ketika mereka diminta untuk meninggalkan berhala, maka mereka heran. Ya Muhammad, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan dan hanya satu Tuhan saja? Ya. Karena pada waktu itu terjadi negosiasi antara Rasulullah SAW dan orang-orang Quraisy.
Ya, orang-orang Quraisy datang kepada Nabi, ya Muhammad, kamu mau apa? Ya, kalau kamu mau jadi raja, kami jadikan engkau raja. Ya, kalau kamu ingin harta, akan kami kumpulkan harta kami dan kuserahkan kepada engkau. Ya, tapi tolong engkau jangan mengganggu dan mencela Tuhan. Ya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau malah menawarkan balik. Maukah engkau aku tawarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian tawarkan? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah, maka engkau akan menjadi raja bagi bangsa Arab dan akan menguasai bangsa selain Arab. Itulah yang ditawarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dengan tauhid manusia akan mencapai puncak kejayaannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wahai bangsa Arab, kalian adalah umat yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan menghinakan Allah. Maka dari itu mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia-manusia yang bertauhid sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.